Berita Sumsel 24 jam hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Petanang dijadikan rujukan pasien COVID-19. Penambahan rumah sakit rujukan ini dikarenakan keterisian rumah sakit rujukan COVID sudah penuh, sementara Kota Palembang masih berada di zona merah. Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranamputra Sohe memimpin langsung pembuatan tenda darurat di depan RSUD Petanang. Pembuatan tenda sebagai tahap persiapan RSUD Petanang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Menurut Prana, pembuatan rumah sakit khusus COVID-19 ini masih dalam tahap pembuatan dan menunggu anggaran. Dalam waktu dekat, Dinas PUPR Lubuk Linggau akan melakukan rehab ringan dan rehab berat. Kemudian untuk kelengkapan alat medisnya akan dilengkapi oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Dijelaskan Wali Kota, keterisian rumah sakit di wilayah Lubuk Linggau sudah penuh. Sementara saat ini Kota Lubuk Linggau masih berada di zona merah, sehingga dibutuhkan rumah sakit rujukan lain agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Yang paling utama adalah bahwa rumah sakit Petanang ini kita sedang mencoba untuk akan dijadikan rumah sakit khusus COVID, ya. Dan kita sedang berusaha untuk mendapatkan 44 tempat tidur, ya, untuk pasien COVID, khusus COVID. Jadi tidak melayani daripada pasien yang lain, ya. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, memanfaatkan momen Idul Adha 1442 Hijriah, tak sedikit kaum muslimin melakukan aksi sosial, mulai dari membagikan daging kurban hingga menyumbangkan sebagian harta untuk warga kurang beruntung. Seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda, yang rela merogoh kocek sendiri untuk berbagi puluhan paket sembako kepada sejumlah warga Kuto Batu. Di hari pertama Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah, keceriaan warga Lorong Bintara, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 3 kian bertambah. Hal ini setelah mereka dikunjungi secara spesial oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda yang datang tanpa pengawalan ketat seperti biasanya dengan membawakan paket sembako. Memaknai Hari Raya Idul Adha, ibu dua anak ini merayakannya dengan berbagi bersama warganya yang kurang mampu dan rela menggunakan uang pribadi membeli paket sembako yang kemudian dibagi-bagi kepada warga Lorong Bintara. Selain membagikan paket sembako, Fitri juga membagikan ratusan masker untuk warga yang melintas di kawasan tersebut. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku penganiaya perawat Rumah Sakit Siloam yang sempat heboh beberapa waktu lalu, saat ini masih duduk di kursi panas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dalam sidang dengan agenda tuntutan terdakwa, pelaku dituntut penjara selama 2 tahun. Masih ingat dengan kasus penganiayaan yang dialami salah seorang perawat di Rumah Sakit Siloam beberapa waktu lalu? Pelaku berinisial JC tersebut dituntut jaksa dengan kurungan 2 tahun penjara. Tuntutan yang dibacakan langsung CPU Ursula Dewi ini berlangsung dalam persidangan virtual yang terhubung langsung ke Pengadilan Negeri Kelas 1 khusus Palembang. Menurut jaksa, terdakwa dinilai terbukti sudah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban Christina Ramauli menderita luka. Selain itu, perbuatan terdakwa menjadi perhatian publik di media sosial. Dengan barang bukti tersebut memberatkan masa hukuman terdakwa. Atas tuntutan itu, terdakwa yang juga dihadirkan secara online diberi waktu 1 pekan untuk menyusun nota pembelaan. Sebelumnya, Palpres ofisial secara eksklusif menayangkan aksi yang dilakukan pelaku dengan tetap mematuhi kode etik jurnalistik. Dalam aksi tersebut diketahui, terdakwa yang berada di Kayu Agung langsung pulang ke Palembang setelah ditelepon istrinya terkait tangan anak terdakwa yang dirawat di rumah sakit mengeluarkan darah. Setelah mengurus administrasi, terdakwa mencari keberadaan korban di kamar tempat anak terdakwa dirawat.
Belum sempat korban menjawab pertanyaan itu, terdakwa langsung melakukan penganiayaan. Reporter Romi Juniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, hingga memakai masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.